Baik, dengan mosi, Dewan ini akan lebih memprioritaskan beasiswa ke siswa berprestasi daripada siswa kurang mampu. Maka perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Baik Dewan Juri, sebelum masuk kepada inti argumen kita, saya akan jelaskan. Saya rasa saya harus jelasin dulu apa definisi daripada kata-kata tersebut Dewan Juri. Maka beasiswa, saya rasa beasiswa itu adalah bantuan pendidikan gratis khususnya di bidang universitas untuk siswa-siswi sekolah menengah atas khususnya Dewan Juri. Terus Dewan Juri, apa yang dimaksud dengan siswa berprestasi? Saya rasa siswa-siswi yang berprestasi itu adalah siswa-siswi yang menang banyak lomba, baik itu di bidang akademik maupun non akademik, dan itu sudah tervalidasi secara internasional ataupun nasional Dewan Juri. Maka kita harus tahu juga siswa kurang mampu itu seperti apa. Saya rasa siswa kurang mampu itu adalah siswa-siswi yang pada akhirnya itu punya ekonomi finansial yang kurang Dewan Juri, atau berada di bawah rata-rata dan pada akhirnya punya nilai standar pula Dewan Juri. Maka saya rasa saya harus bahas kenapa pada akhirnya mosi ini tuh bisa muncul di permukaan. Saya rasa satu, anggaran dana dalam negara itu terbatas Dewan Juri. Saya rasa karena anggaran dana itu terbatas, maka pemerintah itu punya pemikiran untuk misalnya memilih yang mana lebih baik Dewan Juri, mana yang lebih baik antara misalnya dua hal tersebut, sehingga mana yang lebih urgent untuk dilaksanakan Dewan Juri, sehingga saya rasa mosi ini muncul ke permukaan karena itu. Tapi kedua Dewan Juri itu fenomena anak negeri yang kabur, dimana ya ketika mereka nggak bisa mendapatkan validasi di negeri mereka sendiri, nggak bisa mendapatkan beasiswa, sehingga mereka pergi ke luar negeri untuk misalnya mereka pada akhirnya diambil oleh negara-negara asing untuk misalnya mendapatkan beasiswa di sana, pada akhirnya berinovasi di sana Dewan Juri. Tapi ketiga itu adalah salah sasaran ataupun nggak produktif Dewan Juri. Saya rasa ini juga masuk kenapa mosi ini pada akhirnya bisa muncul ke dalam permukaan Dewan Juri. Kemudian Dewan Juri, saya rasa saya harus jelasin status quo. Pada nyatanya Dewan Juri, mari kita lihat sendiri di kondisi di status quo, di mana beasiswa yang diberikan itu banyak kepada orang yang kurang mampu, tapi sebenarnya nggak semikian itu pada akhirnya, sehingga siswa-siswi yang berprestasi, kemudian banyak siswa berprestasi ternyata banyak diambil dari negara asing dan pada akhirnya tetap di sana Dewan Juri. Maka saya rasa saya harus ini. Kenapa Dewan Juri? Karena misalnya anak-anak yang pada akhirnya kurang mampu dan mendapatkan beasiswa tersebut Dewan Juri, pada akhirnya itu nggak semiskin itu juga Dewan Juri. Kita nggak bisa mengukur kemiskinan mereka Dewan Juri, tetapi kita bisa mengukur prestasi mereka Dewan Juri. Misalnya dari TKA saja Dewan Juri, kita bisa lihat anak ini benar-benar akademiknya tinggi, berprestasi atau gimana Dewan Juri. Jadi saya rasa ini juga berpotensi Dewan Juri karena kita bisa mengukur anak itu berprestasi, tapi kita nggak bisa mengukur kayak gimana caranya kita bisa mengukur dia miskin atau enggaknya Dewan Juri. Maka kami di sini enggak menentukan ataupun menghapus total untuk misalnya anak kurang mampu itu mendapatkan beasiswa Dewan Juri, tapi kami menjelaskan mekanisme di mana ya anak-anak yang kurang mampu itu hanya mendapatkan 30% dari beasiswa, dan kemudian 70% itu diberikan kepada anak-anak yang pada akhirnya itu berprestasi Dewan Juri. Tapi kami memberikan poin tambahan kepada anak-anak yang kurang mampu tersebut, ketika dia berprestasi kami memberikan poin tambahan kepada dia, dan sehingga dia itu bisa masuk ke dalam universitas atau mendapatkan beasiswa Dewan Juri. Tapi saya rasa saya harus bahas gimana dunia idealistis kami itu berjalan. Kini dunia di mana dana publik tergunakan dengan baik, enggak untuk bantuan sosial aja, tapi negara memiliki ekosistem yang diisi oleh individu-individu baik di bidangnya dan mempercepat pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga Dewan Juri. Maka saya rasa saya harus membawa beban pembuktian kenapa ini pada akhirnya apa yang harus kami buktikan Dewan Juri. Kami rasa kami harus buktiin kenapa memprioritaskan beasiswa kepada anak berprestasi itu baik bagi negara. Oke, kami akan masuk kepada 2 poin argumen kami. Yang pertama, argumentasi kami pertama, justifikasi filosofis pembagian hak. Kini Dewan Juri, saya rasa beasiswa itu pada akhirnya beasiswa itu apa? Jadi saya rasa beasiswa itu ada karena dia adalah instrumen penghargaan dan pemicu prestasi, bukan alat penyalahgunaan kemiskinan. Jadi saya rasa beasiswa itu ada untuk memvalidasi, untuk misalnya memberikan pengakuan kepada anak-anak berprestasi sehingga mereka bisa mengembangkan prestasi-prestasi mereka itu pada akhirnya Dewan Juri. Maka saya rasa anggaran pendidikan negara punya pos-pos yang berbeda-beda, pengatasan kemiskinan dan pemerataan akses sekolah adalah tugas dari bantuan sosial seperti BLT, subsidi sekolah atau sekolah gratis. Ketika dana beasiswa terutama pendidikan tinggi diberikan berdasarkan kayak kamu orang kurang mampu, maka pada akhirnya beasiswa itu tergeser Dewan Juri dari pemberdayaan kualitas menjadi sekedar subsidi bertahan hidup Dewan Juri. Tapi dampaknya apa Dewan Juri? Satu, dengan memprioritaskan siswa berprestasi, negara menciptakan budaya kompetisi yang sehat. Siswa dari latar belakang apapun termasuk kurang mampu akan termotivasi dirinya untuk bisa pada akhirnya berprestasi guna mendapatkan beasiswa tersebut. Kini Dewan Juri, ketika pada akhirnya
akhirnya siswa berprestasi itu lebih diprioritaskan, maka pada akhirnya siswa-siswi yang kurang mampu tersebut akan mendapatkan motivasi Dewan Juri. Mereka akan mendapatkan motivasi sehingga pada akhirnya seperti yang saya sudah bilang tadi, pada akhirnya mereka akan berusaha keras untuk mendapatkan prestasi-prestasi tersebut dan pada akhirnya bisa mendapatkan beasiswa Dewan Juri. Maka saya rasa saya harus membawa Dewan Juri kepada argumentasi saya yang kedua, yaitu modal yang diberikan kepada siswa berprestasi hasilnya lebih kelihatan Dewan Juri. Satu, risiko gagal lebih kecil. Kita bisa lihat kalau anak-anak yang pada akhirnya berprestasi dalam bidang sekolah, pada akhirnya ketika mereka masuk kuliah, pada akhirnya mereka juga akan lebih berprestasi Dewan Juri. Maka saya rasa risiko gagal mereka itu lebih kecil. Dan yang kedua, efek domino bagi masyarakat, timbal balik bagi negara, di mana ya ketika mereka berprestasi dan pada akhirnya dimasukkan di universitas dan pada akhirnya di universitas tersebut mereka dibentuk dan pada akhirnya pula mereka akan menciptakan timbal balik bagi negara, yaitu menciptakan inovasi-inovasi baru dan pada akhirnya kemudian mencegah hilangnya talenta. Gini Dewan Juri, seperti yang saya sudah bilang tadi, ketika ini terjadi misalnya ini bisa mencegah hilangnya talenta-talenta terbaik di anak-anak bangsa Indonesia yang jenius dan talenta-talenta terbaik untuk pergi ke negara asing dan pada akhirnya mereka menciptakan inovasi di sana. Dan terlebih lagi ketika mereka misalnya memprioritaskan anak-anak tersebut, pada akhirnya mereka juga akan anak-anak tersebut akan menciptakan inovasi-inovasi pula Dewan Juri. Maka saya rasa ini ada memicu banyak dampak Dewan Juri. Yang pertama, muncul banyak inovasi baru seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kedua, terciptanya lapangan kerja. Ketika muncul inovasi terbaru, yang terjadi adalah mereka bisa menjadi pendiri perusahaan tersebut sehingga banyak lapangan kerja yang terbuka Dewan Juri. Kemudian budaya belajar jadi lebih kuat. Gini Dewan Juri, ketika misalnya lebih memprioritaskan prestasi dibandingkan anak kurang mampu Dewan Juri, maka saya rasa yang terjadi adalah semangat belajar itu jadi lebih kuat. Orang-orang akan berlomba untuk mendapatkan prestasi dan pada akhirnya ini akan bagus karena pada akhirnya beasiswa itu nggak cuma didapat dari kamu kurang mampu, tapi kamu kurang mampu dan juga kamu bisa untuk mendapatkan prestasi Dewan Juri. Maka saya rasa ini akan menciptakan motivasi dan semangat belajar juga Dewan Juri pada akhirnya. Kemudian memutus rantai kemiskinan yang efektif. Saya rasa ini efektif karena dia bisa memutus rantai kemiskinan seperti yang saya sudah bilang tadi Dewan Juri, lewat lapangan pekerjaan baru dan juga anak-anak yang tersebut menjadi pendiri perusahaan dan lain sebagainya Dewan Juri. Maka saya rasa saya sudah buktiin kenapa ini baik di sisi kami. Maka bangga berdiri di sisi pro.